Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam guru penggerak, tetap semangat. Bapak dan Ibu yang luar biasa, kali ini saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi, refleksi, dan kesimpulan terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, dalam melakukan pembelajaran di kelas, saya masih kesulitan untuk mendesain pembelajaran yang berpusat pada siswa. Saya juga memberikan pembelajaran yang masih terfokus pada menghabiskan materi tanpa memperhatikan kemampuan, daya serap, dan bakat siswa. Selain itu, saya mengharuskan semua siswa untuk menguasai materi pelajaran dengan nilai yang mencapai KKM yang ditetapkan sekolah. Namun saya sangat jarang melakukan refleksi terkait pembelajaran yang saya lakukan, sehingga saya tidak mengetahui sejauh mana keberhasilan proses pembelajaran yang saya terapkan. Saya masih berasumsi bahwa hasil akhir adalah utama. Saya jarang melihat proses siswa dalam belajar. Saya memiliki keyakinan bahwa anak yang nilai yang bagus dikatakan pandai. Hal ini membuat siswa tertekan karena harus mendapat nilai akhir yang bagus dan kadang membuat anak frustasi, malas belajar atau mungkin malas berangkat ke sekolah. Saya merasa kurang dekat secara emosional dengan siswa, sehingga penanaman nilai-nilai karakter kurang terbangun dengan baik. Dalam pengkondisian di kelas, saya juga masih menggunakan ancaman dan hukuman untuk membuat siswa lebih disiplin dalam pembelajaran dan menjalankan tanggung jawabnya. Setelah mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara dalam modul 1.1 yang saya pelajari, pemikiran saya mulai berubah, yaitu menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu memerdekakan. Yang kedua, pendidikan itu menuntun. Yang ketiga, pendidikan sesuai kodrat alam dan juga kodrat zaman. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu pendidikan memerdekakan. Pendidikan yang memerdekakan membuat siswa belajar tanpa tekanan sesuai dengan karakteristik dan kemampuan anak, atau bisa dikatakan sesuai passion anak. Mereka mempunyai gaya belajar yang beraneka ragam, seperti audio, visual, bahkan audiovisual. Tugas guru adalah untuk mendesain pembelajaran yang mampu mengakomodir gaya belajar anak yang beraneka ragam. Strategi yang saya lakukan adalah mengidentifikasi karakteristik siswa, mengetahui hambatan, kemajuan, dan tingkat perkembangan siswa dalam belajar. Selain itu, melakukan pendekatan dengan berbagai metode belajar yang variatif agar membuat siswa senang, semangat, dan mengikuti pembelajaran dengan baik. Yang kedua adalah pendidikan menuntun. Saya menyadari bahwa sebagai pendidik, saya tidak bisa memaksakan kehendak saya untuk selalu diikuti oleh anak. Memberikan berbagai materi kepada siswa tanpa memperhatikan kemampuan dan bakat siswa dapat membuat siswa tertekan, bahkan malas dalam belajar. Guru harus mampu menuntun siswa sesuai bakat, minat, dan kemampuannya. Oleh sebab itu, saya berusaha untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan mengembangkan potensi yang ada pada diri siswa. Guru hanya sebagai model yang akan dilihat dan ditiru siswa. Untuk itu, saya harus jadi teladan yang baik bagi siswa dalam penanaman budi pekerti,
serta menjadi pendidik ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tutwuri handayani. Yang ketiga adalah pendidikan harus sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman. Setelah mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara, saya semakin paham dan sadar bahwa setiap anak itu unik. Mereka memiliki karakteristik, bakat, dan kemampuan yang berbeda-beda. Tidak dipungkiri juga mereka mempunyai kekurangan masing-masing. Dalam mendidik, kita harus memperhatikan alam di mana mereka berada. Karakter anak yang hidup di kota metropolitan tentu saja berbeda dengan cara mendidik anak di daerah pinggiran. Berdasarkan kodrat zaman, dalam mendidik juga berbeda. Tantangan pada abad 20 tentu berbeda dengan tantangan pada abad 21. Pemikiran-pemikiran yang akan saya lakukan atau saya terapkan agar lebih baik dan meningkatkan kualitas saya sebagai seorang guru yaitu yang pertama, merancang pembelajaran yang berpusat kepada siswa dan juga menyenangkan. Kedua, saya berusaha menjadi teladan bagi siswa baik dalam perkataan maupun perbuatan. Yang ketiga, melakukan pendekatan emosional kepada siswa dan selalu memotivasi siswa. Yang keempat, melakukan pembinaan pendidikan karakter secara berkelanjutan. Yang kelima, mengenali karakter dan latar belakang siswa saya. Yang keenam, memfasilitasi siswa dalam mengembangkan potensi dan kreativitasnya sesuai bakat dan minat. Demikian kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tetap semangat.